Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Keluaran pasal 8. Teksnya ayat 20 sampai 32 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 20 sampai 24. Banyak-banyak pikat datang ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir, sebab Firaun tidak membiarkan umat Israel pergi. Paragraf yang kedua ayat 25 sampai 32. Firaun memanggil Musa dan Harun dan janji akan membiarkan orang Israel pergi supaya hentikan tulah yang banyak pikat itu. Tetapi setelah pikat dijauhkan dari Mesir, Firaun lagi berkeras hati. Kesimpulannya, pikat juga salah satu dewa bagi orang Mesir. Dan sejak tulah itu, Tuhan mengecualikan tempat tinggal orang Israel. Ketika Firaun memanggil Musa dan berkata, "Pergilah, persembahkanlah kurban kepada Allahmu," tetapi sebenarnya tidak mau melepaskan orang Israel. Awalnya izinkan yang mempersembahkan di negeri Mesir, kemudian izinkan sampai orang Israel pergi ke padang gurun, tetapi tidak terlalu jauhnya. Namun setelah selesai tulah pikat, Firaun tetap berkeras hati dan tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Musa akan datang banyak-banyak pikat ke seluruh tanah Mesir, tetapi akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatnya tinggal. Dan Tuhan berbuat sedemikian yang Ia telah berfirman. Kedua, tetapi setelah Firaun janji akan membiarkan umatnya kepada Musa, dan apabila Musa berdoa akan selesaikan tulah itu, Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkan dari tanah Mesir. Ajaran tentang manusianya. Pertama, ketika banyak-banyak pikat datang seluruh tanah Mesir, Firaun memanggil Musa dan Harun dan berkata bahwa akan mempersembahkan di tanah Mesir. Tetapi ketika Musa menolak saran itu, dia janji akan membiarkan pergi umat Israel untuk mempersembahkan Allah dan memohon berdoa untuk dijauhkan pikat-pikatnya. Tetapi setelah dijauhkan pikat-pikat, sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Kedua, pada saat Firaun berkata akan mempersembahkan di tanah Mesir, Musa berkata, "Tidak mungkin demikian, sebab itu kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan kepada Tuhan, orang Mesir akan melempari kami dengan batu." Kemudian memohon lagi akan membiarkan pergi ke padang gurun. Dan setelah Firaun janji akan membiarkan pergi ke padang gurun, Musa keluar dan berdoa kepada Tuhan untuk pikat dijauhkan dari tanah Mesir. Memang Musa tidak tahu, namun tetap berdoa dan menghentikannya tulah itu, karena itu dia sudah tahu inilah di dalam rencana Tuhan. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan berbohong hanya untuk menghindarinya kesulitan begitu kesegeranya. Firaunnya tetap berbohong, namun kita harus tahu dan berbohongnya itu tidak menjadi solusi yang untuk menyelesaikan semua persoalannya. Kita harus jujur dan harus usahakan menyelesaikan persoalannya. Kedua, tetap melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, sekalipun sudah tahu akan dia membohongi Anda. Sekalipun mereka yang membohongi, karena Tuhan sudah tahu, kita hanya melihatkan kesetiaannya kepada mereka saja. Itulah di dalam rencana Tuhan. Ketiga, percayalah Tuhan melaksanakan rencananya setahap demi setahap. Dan Anda juga usaha melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan Anda setahap demi setahap. Akhirnya PR praktik hari ini, jangan berpikir akan membereskan persoalan sekaligus. Itu harus kita demi setahapnya melakukan untuk penginjilan dan melaksanakan perintah Tuhan setahap demi setahap dalam kehidupan sehari-hari. Itu Tuhan sudah melihatkan kepada kita
prosesnya Tuhan. Dan kita juga harus mengikutinya itu. Melalui itu, kita akan laksanakan rencana Tuhan di dunia ini. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.